Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trogdevan ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berhasil mengalahkan orang-orang dari Istana Dewa Berburu yang menyergapnya ketika dia keluar dari jurang tutup maut. Saat ini Xiayan berencana untuk pergi ke Pulau Superstar Dewa. Xiayan yang duduk bersila di punggung Pingyutu mentransmisikan suaranya melalui kekuatan jiwa. Senior gadis bayangan, bunuh semua pasukan Istana Dewa Berburu yang berhasil melarikan diri, ucap dari Xiayan kepada senior gadis bayangannya. Saat ini Xiayan tidak mengetahui ada di mana senior gadis bayangan itu. Menurut pengalaman sebelumnya, selama Xiayan menyebarkan kekuatan atau suara jiwanya, gadis bayangan itu pasti bisa mendengarnya. Di suatu tempat yang gelap, sosok gadis bayangan diam-diam bersembunyi di dalamnya. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah menyatu dengan lingkungan yang gelap. Dia benar-benar tidak terlihat. Namun pada saat ini, dia memegang senjata teknologis di kunonya. Sebuah peluru batu yang memancarkan cahaya merah muncul di depan gadis bayangan itu. Lalu dia memasukkan peluru itu ke dalam senjatanya. Tes! Sebuah suara ledakan pun bergema. Dengan terbunuhnya Sanzen, para pasukan Istana Dewa Berburu telah melarikan diri semuanya. Dan mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka pergi ke arah yang berbeda. Tentu saja alasan mengapa mereka ingin pergi seperti itu adalah untuk menghindari kejaran saya. Sebuah cahaya merah tiba-tiba menembus jantung mereka. Dalam kegelapan, gadis bayangan itu terus mengisi senjatanya dengan peluru batu merahnya. Setelah beberapa saat berlalu, hanya tinggal lusinan pasukan Dewa Berburu saja yang tersisa. Sebagian besar telah mati setelah terkena peluru batu milik si gadis bayangan. Setelah gadis bayangan itu kembali ke Labu Bau bermata 9, Xiayan pun lalu menepuk punggung Pingyutu. Ayo cepat, kita harus segera pergi ke Pulau Superstar Dewa, ucap dari saya. Sementara itu, di suatu tempat di dunia alam Suanyit, pulau-pulau di sini terlihat begitu cerah. Di antara pulau-pulau ini ada Zhuhao atau Xiaozu yang sedang duduk bersila di bawah air terjun. Dia memegang pancingan di tangannya dan bersandar pada sebuah kursi. Tuan pemimpin istana, Sanzen telah mati dan semua pasukan kita juga tidak ada yang selamat, ucap dari sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Zhuhao. Apa? Semuanya telah mati? Tanya dari Zhuhao. Sosok itu pun sedikit mengangguk. Apakah semuanya adalah ulah Pingyutu? Ya dari Zhuhao lagi. Bukan tuan. Bukan? Mendengar itu Zhuhao pun langsung menegakkan tubuhnya. Lalu perlahan menoleh ke arah sosok yang ada di belakangnya. Apakah itu semua ulah dari orang yang berasal dari dunia Senki? Tanya dari Zhuhao. Sanzen sepertinya terbunuh oleh formasi yang dia buat sendiri. Setengah dari pasukan Istana Dewa Berburu juga telah mati dengan cara yang sama. Namun, sisanya mati dengan cara yang aneh. Tidak ada tubuh atau jiwa mereka. Sama sekali tidak ada jejak. Aku kira mungkin Permaisuri mengirim seseorang yang sangat hebat untuk membantunya, ucap dari sosok itu. Zhuhao lalu mengkerutkan keningnya ketika mendengar kata-kata itu. Hasil ini jelas di luar ekspektasinya. Sanzen terbunuh oleh formasi yang dibuat dia sendiri. Apa maksudmu? Apakah ada seseorang yang bisa memecahkan formasi yang dibuat oleh Istana Dewa Berburu? Sosok itu hanya bisa menundukkan kepalanya dan dia pun akhirnya mengangguk. Ini benar-benar menarik. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada yang pernah bisa untuk membobol formasi awan sitrus milik Istana Dewa Berburu. Namun sepertinya saat ini ada orang yang bisa memecahkannya. Ini pun bukanlah pertama kalinya. Aku rasa orang ini adalah orang yang sama yang telah membobol formasi alam sitrus sebelumnya.
Menurut kabar, itu adalah ular dari hewan peliharaan pria yang berasal dari dunia Senki. Tampaknya hewan itu memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi. Mendengar itu, Zhuhao pun lalu meremas dagunya. Tuan pemimpin istana, 8 dewa sedang menunggu Anda di luar untuk bisa bertemu dengan Anda, ucap dari sosok itu. Mendengar itu, Zhuhao pun lalu mengangguk. Masalah ini harus segera diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak, kestabilan istana dewa berburu akan terganggu. Kamu pergilah dan suruh mereka menemuiku. Sosok itu pun langsung menundukkan kepalanya dengan hormat, dan setelah itu dia pun menghilang. Setelah beberapa saat, ada suara ledakan ultrasonik yang terdengar, dan 8 sosok itu pun mendarat persis seperti meteor tiba-tiba datang di hadapan Zhuhao. Hormat kami kepada pemimpin istana, ucap dari orang-orang itu. Apakah kalian sudah tahu bagaimana situasinya sekarang? Tanya dari Zhuhao. Apakah yang melakukan ini adalah orang yang sama? Ini adalah kedua kalinya formasi itu dipecahkan. Aku harus segera membunuhnya, ucap dari salah satu dari mereka. Dia bernama Ling Qian. Tuan istana, formasi Arai Citrus adalah dasar kekuatan dari istana dewa berburu dan tidak boleh digoyahkan. Ancaman seperti ini harus segera diberantas secepat mungkin, ucap dari orang lainnya. Melihat itu, Zhuhao pun tidak menjawab. 8 orang itu menjadi lebih cemas karena ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Kita tahu bahwa pemimpin istana pasti sedang memikirkan soal kebangkitan permaisuri pada saat ini, bukan? Kita harus memusnahkan mereka sekaligus. Jika tidak, istana dewa berburu akan benar-benar dalam situasi kritis, ucap dari mereka. Zhuhao masih tidak berbicara, dan 8 dewa itu lalu membujuk Zhuhao satu demi satu. Pemimpin istana, tolong katakan sesuatu. Mereka semua mengepalkan tangan mereka. Namun saat melihat Zhuhao yang masih terdiam, mereka pun semakin merasa cemas. Pernahkah kalian berpikir bahwa mungkin ada rencana terselubung di dalam hal ini? Ucap dari Zhuhao. Akhirnya Zhuhao pun berbicara. Maksud Anda, apakah ini adalah sebuah jebakan yang dirancang oleh permaisuri? Tanya dari mereka. Kali ini, selain Sanzhen, ada juga ratusan pasukan istana dewa berburu yang telah mati. Kalian pasti sudah tahu bahwa Sanzhen dibunuh oleh formasi yang dibentuk olehnya sendiri. Dan yang lainnya juga mati dengan cara yang aneh. Apakah ada orang kuat yang diutus untuk permaisuri untuk berada di samping orang itu? Tanya dari 8 dewa kepada Zhuhao. Sebelum permaisuri pulih kembali, istana dewa berburu memiliki kendali mutlak atas alam Xuanyin. Tetapi kemunculan permaisuri ini membuat Zhuhao merasa sebuah krisis yang mungkin akan terjadi. Jadi dia perlu bertindak hati-hati sekarang. Dari informasi yang dia dapatkan sebelumnya, dia awalnya berpikir bahwa ada petarung kuat yang membantu saya. Namun kekuatannya mungkin hanya setara dengan langkah kedua atau langkah ketiga immortality saja. Jadi dia lalu mengirimkan Sanzhen untuk menyerang Xiaoyan. Namun karena Sanzhen tidak bisa membunuh Xiaoyan, maka situasi ini pun menjadi lebih rumit dari yang dibayangkannya. Sebenarnya siapa identitas asli orang ini? Tanya dari 8 dewa itu dengan bingung. Di mata mereka tidak ada yang perlu ditakuti dari seseorang Xiaoyan. Jika permaisuri tiba-tiba pulih, menurut kalian siapa identitas orang itu? Apakah kalian tidak mengerti dengan hal itu? Tanya dari Zhuhao. 8 dewa hanya bisa tersenyum kecut saja saat mendengar kata-kata Zhuhao itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara dia bisa memanipulasi formasi awan sitrus pengubah langit, kalian pasti tahu bahwa formasi awan sitrus memiliki roh yang akan bisa melakukan pertahanan dirinya sendiri, bukan? Tunggu dulu Tuan, jadi maksud Anda memang sengaja membiarkan dia lolos? Apakah benar seperti itu? Tanya dari 8 dewa itu. Zhuhao tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian dia menoleh pada salah satu dari 8 dewa. Yuan Wei, jika kamu tidak takut, pergi dan seranglah dia. Kamu boleh membunuh semua orang kecuali orang dari dunia Senki ini. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup, ucap dari Zhuhao. Mendengar itu, Yuan Wei pun lalu menjawab.
Baiklah Tuan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan, yaitu kamu tidak boleh menggunakan formasi awan sitrus saat bertarung dengan mereka. Ucap dari Zhu Hao lagi. Aku punya semua informasi tentang dia. Orang ini dijaga oleh sebuah tubuh immortal legendaris dan juga sangat kuat. Namun dia juga dijaga oleh Bing Yuto. Memang Bing Yuto akan sedikit merepotkan, namun sisanya bukanlah ancaman bagiku. Setelah aku membunuh Bing Yuto dan juga tubuh immortal yang kuat itu, orang itu pasti akan bisa aku lenyapkan, ucap dari Yuan Wei. Setelah berbicara seperti itu, dia pun berbalik dan bersiap untuk pergi. Jika kamu kalah, Istana Dewa Berburu tidak akan membantumu. Entah kamu akan hidup ataupun kamu sudah mati, ucap dari Zhu Hao. Sejauh yang aku tahu, Permaisuri telah mati sejak lama. Dan pemulihannya ini hanyalah sebuah gumpalan jiwa yang tersisa. Tidak ada yang perlu ditakuti. Aku mengerti bahwa Tuan Pemimpin Istana sedang khawatir sekarang. Dan aku bersedia untuk menjadi umpan demi keberhasilan Istana Dewa Berburu, ucap dari Yuan Wei. Zhu Hao lalu menatap ke arah Yuan Wei dengan tatapan yang tegas dan akhirnya dia mengangguk. Setelah dia selesai berbicara, Yuan Wei pun langsung bergerak. Wuss. Kalian bertujuh, ingatlah, apapun yang akan terjadi, entah Yuan Wei menang atau kalah, kalian tidak boleh mengambil tindakan. Jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh Permaisuri, setelah kalian mengambil tindakan, itu sama saja dengan menyatakan perang kepada mereka. Jadi, jangan bertindak gegabah jika kalian tidak mendapatkan informasi yang akurat, ucap dari Zhu Hao. Setelah ketujuh dewa immortal itu mendengarnya, ekspresi mereka menjadi lebih serius lagi. Dan mereka tidak lagi meragukan penilaian Zhu Hao dan segera mengangguk. Sepertinya Permaisuri juga telah meninggalkan Xiao Yuxing. Dan kabarnya dia berada di Pulau Valentine. Pulau Valentine adalah salah satu pulau yang paling memiliki sumber daya di dalam dunia alam Suanyin ini. Meskipun pulau ini telah hancur oleh Istana Dewa Berburu, pulau ini akan terlahir kembali karena kemunculan Permaisuri. Jika pulau ini kembali, maka itu akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kita, ucap dari Zhu Hao. Lalu, Tuan Pemimpin Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya dari tujuh dewa itu. Tai King dan juga Guan Shanqiu, kalian berdua akan segera pergi ke Pulau Valentine. Tetapi tujuan kunjungan kalian kali ini hanya untuk mencari informasi saja. Kalian tidak boleh bertindak sembarangan tanpa perintahku, kecuali jika nyawa kalian terancam. Kamu tidak boleh memprovokasi siapapun di sana, ucap dari Zhu Hao. Baik Tuan, aku mengerti, ucap dari Tai King. Di antara 8 dewa immortal, ada 2 orang wanita. Tai King ini adalah salah satunya. Wanita ini tampaknya masih sangat muda dan sangat cantik. Wanita seperti ini sangatlah langka di dunia alam Suanyin. Namun, Gu Shanqiu yang ada di sampingnya sama sekali tidak tergoda oleh Tai King. Tampaknya aura murni dan juga mempesona yang dipancarkan oleh Tai King ini tidak menarik perhatiannya. Tuan Pemimpin Istana, bisakah Anda menggantikanku? Sepertinya aku tidak cocok dalam perjalanan ini, ucap dari Gu Shanqiu. Shanqiu, menurutmu apakah ada yang salah dengan perintahku kali ini? Tanya dari Zhu Hao. Bukan Tuan, jawab dari Gu Shanqiu dengan ragu-ragu. Dia hanya tidak ingin bersamaku saja, jawab dari Tai King. Kamu dan juga Tai King tidak pernah memiliki masalah bukan? Tanya dari Zhu Hao sambil memandang ke arah mereka berdua. Memang tidak ada Tuan, ucap dari Gu Shanqiu sambil menggelengkan kepalanya. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak layak untuk pergi bersamaku, ucap dari Tai King. Gu Shanqiu, jika kamu memiliki masalah, katakan saja kepadaku dengan cepat dan selesaikan, ucap dari Zhu Hao. Mendengar itu, Gu Shanqiu pun lalu menjawab. Tuan, lebih baik lupakan saja. Aku rasa akan lebih menyakitkan jika aku mengatakannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengirimu. Yuki, kamu bisa pergi dengan Tai King, ucap dari Zhu Hao. Jangan. Yu King dan juga Tai King berbicara dengan bersamaan saat ini.
Setelah mereka saling memandang, mereka berdua memutar mata mereka. Seolah-olah kedua wanita ini memiliki kebencian yang dalam. Yu Qing dan juga Tai Qing sama-sama wanita. Zhu Hao langsung merasa sakit kepala ketika melihat kedua gadis itu sepertinya tidak akur. Dia kembali ke tempat duduknya. Aku sudah memutuskannya, kalian berdua tidak boleh membuat kesalahan. Apa kalian mengerti? Ucap dari Zhu Hao. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan hubungan antara dewa ini. Namun, saat akan bergerak, kedua wanita itu tiba-tiba mengertakkan gigi mereka. Aku akan pergi ke timur, ucap dari Tai Qing. Aku ingin pergi ke utara, ucap dari Yu Qing. Mereka berdua sudah mulai berdebat hanya karena mereka ingin pergi ke arah yang berbeda. Tidak heran Gu Shanqiu tidak ingin bersama mereka. Wanita yang berusia puluhan ribu tahun tetapi masih berpenampilan seperti wanita muda benar-benar tidak tahu malu, ucap dari 8 dewa yang lainnya. Saat ini mereka semua menatap kedua sosok yang berseteru itu dari kejauhan. Dan kalian berlima, kalian harus pergi ke suatu tempat, yaitu Istana Nirvana Immortal, ucap dari Zhu Hao. Istana Nirvana Immortal? Tanya dari semua orang. Tuan pemimpin istana, tempat itu sudah lama hancur. Apa yang akan kita lakukan di dalam tempat seperti itu? Tanya dari mereka. Tunggu saja di sana, ucap dari Zhu Hao. Kenapa harus kita berlima yang pergi ke sana? Itu adalah tempat yang hancur. Aku rasa berdua saja sudah cukup untuk pergi ke arah sana. Jika kita semua pergi, Istana Dewa Berburu tidak memiliki kekuatan pertahanan, ucap dari mereka. Istana Dewa Berburu memiliki formasi besar untuk melindungi istana ini. Jadi jangan khawatirkan tentang itu. Kalian berlima mungkin akan bertemu dengan permaisuri. Pada saat itu terjadi, aku membutuhkan kalian berlima untuk menghentikan permaisuri dengan segala cara, ucap dari Zhu Hao. Setelah mendengar itu, ekspresi mereka pun segera menjadi lebih serius lagi. Dan mereka tidak membantah perintah apapun. Lalu mereka pun segera mengangguk. Pergilah sekarang, ucap dari Zhu Hao sambil melambaikan tangannya. Semua orang pun langsung melompat dan melesat ke udara. 8 dewa immortal itu pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, pulau ini tampaknya menjadi sunyi. Hanya ada suara air terjun saja yang terdengar oleh Zhu Hao. Jika tebakanku benar, Istana Nirvana Immortal itu akan menjadi tempat terpenting untuk permaisuri. Dalam mimpiku sebelumnya, aku melihat pria yang terlihat persis sama sepertiku. Dan orang yang datang dari dunia Senki itu juga terlihat sama dan mirip denganku. Apakah itu sebuah kebetulan belaka atau tidak? Aku benar-benar penasaran seberapa miripkah orang itu denganku. Apakah benar ada seseorang yang terlihat sama persis di dunia ini? Gumam dari Zhu Hao di dalam hatinya. Zhu Hao sepertinya tidak mengetahui identitas asli Xiaoyan ini. Xiaoyan sebenarnya adalah reinkarnasi dari Junsang. Dan Zhu Hao lahir dari aura Junsang yang ditinggalkan dari cabang dunia dimensi yang lainnya. Hanya saja Zhu Hao tidak mengetahui identitas asli dan latar belakangnya. Dia hanya tahu bahwa peningkatan kekuatannya ini menjadi stuck saja. Mengapa ini terjadi? Dengan bakatku ini, aku seharusnya telah menjadi petarung yang lebih kuat lagi daripada permaisuri, ucap dari Zhu Hao sambil memukul tanah dengan sangat keras dengan tinjunya. Pasti permaisuri telah memasang sebuah batasan di tubuhku ini, sehingga kekuatanku tidak dapat meningkat lagi. Jadi, aku tidak dapat mengunggulinya. Pasti dialah yang melakukan semua ini, ucap dari Zhu Hao lagi. Kekuatan Zhu Hao telah stuck di langkah ketiga immortality hampir 10.000 tahun. Selama ini Zhu Hao telah mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya, namun selalu saja tidak berhasil dan gagal. Meskipun begitu, Zhu Hao memiliki 3 klon dan semuanya merupakan petarung yang sangat kuat. Dan ketiga klon ini lebih kuat daripada kekuatan Zhu Hao itu sendiri. Sepertinya aku harus memerintahkan klon-klonku ini mencari informasi, ucap dari Zhu Hao. Di dasar kolam, di depan Zhu Hao, ada sosok yang sedang duduk bersila. Tubuhnya diikat oleh tali besi. Namun tiba-tiba dia membuka matanya. Begitu sosok itu bergerak, seluruh air di dalam kolam pun melonjak tinggi. Bahkan, ke-8 dewa immortal pun tidak mengetahui bahwa Zhu Hao ini memiliki klon.
Sepertinya sekarang adalah saatnya untuk mereka menunjukkan diri mereka, ucap dari Juhao. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.